agar tidak mudah untuk terbawa arus yang mungkin nantinya justru merugikan Palestina, merugikan rakyat Palestina. Dan Presiden mengatakan bahwa semua akan dilakukan dengan kewaspadaan, dengan prinsip yang sama sekali tidak bisa ditawar untuk menjaga, membela dan membantu rakyat Palestina khususnya di Gaza, tapi juga nanti akan dikembangkan dalam ikhtiar-ikhtiar yang lebih luas sampai kepada rakyat Palestina yang ada di tepi barat, di tepi barat maksud saya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Menteri Agama. Di samping juga tadi dijelaskan banyak hal juga tentang masalah-masalah domestik, dan Presiden kemudian juga menyetujui bahwa perlu ada semacam upaya konsolidasi, sekurang-kurangnya komunikasi yang lebih kuat antara Presiden dengan pimpinan ormas Islam maupun tokoh-tokoh Islam yang ada, dan nanti akan dibicarakan mekanisme yang bisa dibuat untuk melakukan itu. Terima kasih, silakan Pak Menteri kalau ada tambahan. Menteri Agama. Ya baik, saudara-saudara sekalian ya, memang ini pertemuan ketiga ormas-ormas keagamaan ya. Alhamdulillah Bapak Presiden selain memberikan penjelasan yang panjang tentang apa yang disampaikan tadi oleh Gus ya, juga Bapak Presiden memberikan penjelasan dan informasi tentang perkampungan haji ya. Perkampungan haji perlu saya sampaikan bahwa ini keakraban Presiden kita dengan MPS, sehingga kita negara yang pertama diberikan kesempatan untuk membeli properti yang ada di kota Mekah dan Madinah. Tidak ada satu negara pun yang mendapatkan hal seperti ini selain Indonesia. Dan alhamdulillah kemarin minggu yang lalu ya, pemerintah Saudi Arabia juga sudah memberikan suatu keputusan resmi bahwa asing sudah bisa membeli properti, tanah, hotel dan sebagainya di Mekah dan Madinah. Dulu kan enggak, kalau di Riyadh boleh, Jeddah boleh, tapi Makkah dan Madinah itu memang selama ini tertutup. Alhamdulillah karena Bapak Presiden mempunyai hubungan yang dekat dengan Raja, sehingga diberikan kesempatan dan kita sudah mendapatkan lahan yang cukup luas ya. Itu mungkin hampir sekitar 60 hektar nanti, antara 1 sampai 3 kilometer dari Ka'bah, tapi nanti akan ada terowongan yang menghubungkan Masjid Haram dengan perkampungan Indonesia itu. Ya, di samping itu juga nanti Bapak Presiden menyetujui akan adanya komunikasi intensif dengan para tokoh-tokoh agama ya. Sangat terbuka tadi. Presiden juga kelihatan sangat menikmati diskusi dengan pimpinan-pimpinan keagamaan. Ya, terutama para para ulama pimpinan pondok pesantren tadi. Di samping itu juga nanti akan ada pengembangan LPDU, Lembaga Pemberdayaan Dana Umat ya, pundi-pundi keumatan pada masing-masing agama itu juga nanti mungkin akan ada semacam sentuhan-sentuhan manajemen dari para profesional, sehingga dengan demikian efisiensi efektif akan kita himpun dana-dana umat itu sendiri untuk mereka sendiri. Saya kira itu yang paling penting tadi. Makasih saya kira ya. Terima kasih. Cukup ya? Cukup ya. Mas. POP? Ya pemirsa, baru saja kita dengarkan pernyataan pers dari Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dan Menteri Agama Nasaruddin Umar usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Tadi Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pimpinan ormas Islam ke istana untuk berdiskusi. Pasukan perdamaian yang tugas absolutnya adalah melindungi rakyat. Sebelumnya pemirsa, dalam masa gencatan senjata, pasukan Zionis Israel menghancurkan apartemen warga Palestina di kota Halhul di tepi barat. Agar tidak mudah untuk terbawa arus yang mungkin nantinya
justru merugikan Palestina, merugikan rakyat Palestina, dan Presiden mengatakan bahwa semua akan dilakukan dengan kewaspadaan, dengan prinsip yang sama sekali tidak bisa ditawar untuk menjaga, membela dan membantu rakyat Palestina khususnya di Gaza, tapi juga nanti akan dikembangkan dalam ikhtiar-ikhtiar yang lebih luas sampai kepada rakyat Palestina yang ada di tepi barat, di tepi barat maksud saya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada tambahan dari Pak Menteri Agama. Di samping juga tadi dijelaskan banyak hal juga tentang masalah-masalah domestik, dan Presiden kemudian juga menyetujui bahwa perlu ada semacam upaya konsolidasi, sekurang-kurangnya komunikasi yang lebih kuat antara Presiden dengan pimpinan ormas Islam maupun tokoh-tokoh Islam yang ada, dan nanti akan dibicarakan mekanisme yang bisa dibuat untuk melakukan itu. Terima kasih, silakan Pak Menteri kalau ada tambahan. Menteri Agama. Ya baik, saudara-saudara sekalian ya, memang ini pertemuan ketiga ormas-ormas keagamaan ya. Alhamdulillah Bapak Presiden selain memberikan penjelasan yang panjang tentang apa yang disampaikan tadi oleh Gus ya, juga Bapak Presiden memberikan penjelasan dan informasi tentang perkampungan haji ya. Perkampungan haji perlu saya sampaikan bahwa ini keakraban Presiden kita dengan MPS, sehingga kita negara yang pertama diberikan kesempatan untuk membeli properti yang ada di kota Mekah dan Madinah. Tidak ada satu negara pun yang mendapatkan hal seperti ini selain Indonesia. Dan alhamdulillah kemarin minggu yang lalu ya, pemerintah Saudi Arabia juga sudah memberikan suatu keputusan resmi bahwa asing sudah bisa membeli properti, tanah, hotel dan sebagainya di Mekah dan Madinah. Dulu kan nggak, kalau di Riyadh boleh, Jeddah boleh, tapi Makkah dan Madinah itu memang selama ini tertutup. Alhamdulillah karena Bapak Presiden mempunyai hubungan yang dekat dengan Raja sehingga diberikan kesempatan, dan kita sudah mendapatkan lahan yang cukup luas ya. Itu mungkin hampir sekitar 60 hektar nanti, antara 1 sampai 3 kilometer dari Ka'bah, tapi nanti akan ada terowongan yang menghubungkan Masjid Haram dengan perkampungan Indonesia. Ya, di samping itu juga nanti Bapak Presiden menyetujui akan adanya komunikasi intensif dengan para tokoh-tokoh agama ya. Sangat terbuka tadi. Presiden juga kelihatan sangat menikmati diskusi dengan pimpinan-pimpinan keagamaan. Ya, terutama para ulama pimpinan pondok pesantren tadi. Di samping itu juga nanti akan ada pengembangan LPDU, Lembaga Pemberdayaan Dana Umat ya, pundi-pundi keumatan pada masing-masing agama itu juga nanti mungkin akan ada semacam sentuhan-sentuhan manajemen dari para profesional, sehingga dengan demikian efisiensi efektif akan kita himpun dana-dana umat itu sendiri untuk mereka sendiri. Saya kira itu yang paling penting tadi. Makasih saya kira ya. Terima kasih. Cukup ya? Cukup ya. Mas. POP? Ya pemirsa, baru saja kita dengarkan pernyataan pers dari Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf dan Menteri Agama Nasaruddin Umar usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Tadi Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pimpinan ormas Islam ke istana untuk berdiskusi. Pasukan perdamaian yang tugas absolutnya adalah melindungi rakyat. Sebelumnya pemirsa, dalam masa gencatan senjata, pasukan Zionis Israel menghancurkan apartemen warga Palestina di kota Halhul di tepi barat. Penjajah